dia pasukan Persitara asuhan manajer Hari Riswanto, asuhan pelatih Dik Butelar. Ya, komposisi pemain Persitara kita lihat menggunakan formasi 4-4-2 dengan Belo dan Tantan di depan, didukung oleh Jatmiko, Afsin di kanan, pemain asal Iran, kemudian di belakang juga ada Wawan. Dan Persisam Samarinda asuhan Aji Santoso. Ya, tanpa ada Danilo Fernando serta Ronald Fagundes, pelatih Aji Santoso mengandalkan 4 pemain tengah, Ahmad Sembiring, Abdi Gusti, Irsyad Aras, dan Fandi Mohtar. Yang menarik adalah posisi Hamka Hamzah yang didorong jauh ke depan untuk menjadi seorang striker sejak menit awal, menyimpan Zainal Arif di bangku cadangan yang sebetulnya posisi aslinya adalah seorang striker murni. Persisam Samarinda pada 2 pertandingan terakhir mereka berhasil unggul atas Persiba Balikpapan dengan 2-1. Begitu juga melawan PSM Makassar dengan 1-0. Hamka Hamzah kali ini tampaknya diplot sebagai striker. Kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap Zainal Arif. Padahal di Persisam Samarinda ada Zainal Arif, ini dia pemain yang duduk manis sebagai cadangan. Siap-siap Viator Ambar Ita dari Stadion Sumantri Projonegoro, Jakarta Selatan. Kita akan segera mengikuti jalannya babak pertama, dan ini dia babak pertama Persitara melawan Persisam Putra Samarinda. Persitara dengan kostum kebesaran mereka biru-biru dan putih, sedangkan tamunya Putra Samarinda dengan kostum putih-putih. Masih Afsin, kembali Persitara melakukan tekanan ke benteng pertahanan Persisam, masih gagal. Ada Prince Kabir Belo di sana, Mursyid Moni, namun juga masih gagal, dihalau saja oleh pemain-pemain bertahan Persisam Samarinda. Mursyid Moni pendek saja. Lady Utomo mengangkat bola jauh ke depan. Prince Kabir Belo yang dituju. Tantan, masih Tantan. Masuki darah pertahanan Persisam, terjatuh Tantan. Ya, kita melihat di menit-menit awal babak pertama ini tampaknya kedua tim terlihat langsung bermain terbuka, baik dari tuan rumah Persitara Jakarta Utara yang tentunya juga dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan seperti apa yang telah mereka raih sebelumnya ketika mereka tandang menghadapi Persiba Balikpapan yang kemudian berhasil mengawali kemenangan. Tendangan bebas Tantan masih lemah, menyusur tanah. Bali mental serangan Persitara. Jatmiko, pelanggaran Irsyad Aras terhadap Jatmiko. Mantan pemain PSM Makassar Irsyad Aras, dan ini dia Jatmiko ataupun Miko. Mursyid Moni kurang cermat. Mursyid Moni, Fandi Mohtar, serangan balik Persisam Putra Samarinda. Maksudnya ke Saiful namun gagal dikejar. Lady Utomo, pelanggaran terhadap Prince Kabir Belo oleh Jules Timi, pemain yang sebelumnya memperkuat Sriwijaya FC. Ini dia Prince Kabir Belo, pemain yang telah memperkuat Persitara sejak musim sebelumnya. Mursyid Moni, Ya, Sutikno. Prince Kabir Belo memang menjadi harapan bagi lini depan Persitara Jakarta Utara. Setelah musim lalu, pemain ini mengoleksi setidaknya 8 gol. Dan sampai saat ini pun
dengan koleksi 4 gol yang sudah dicetak oleh Belo, setidaknya menunjukkan bahwa Persitara masih memiliki harapan besar kepada Belo, tentunya untuk terus menyumbangkan gol-golnya bagi tim Jakarta Utara ini. Kembali Tantan. Lagi-lagi hal yang sama. 2 kali tendangan bebas oleh Tantan. Dua-duanya membentur benteng pertahanan Persisam Samarinda. Irsyad Aras. Fandi Muhtar. Offside. Pipat Tonkaya tampaknya berada pada posisi offside. Belum banyak serangan yang dilakukan oleh para pemain Persisam Samarinda. Alur serangan lebih banyak dikendalikan oleh para pemain Persitara yang pasti sangat bernafsu untuk memetik kemenangan pertamanya di kandang. Mursyid Moni, pemain yang juga telah memperkuat Persitara sejak musim sebelumnya. Dibuang saja oleh Sutikno. Pergerakan yang dilakukan oleh Irsyad Aras mampu terbaca dengan baik oleh Sutikno. Lemparan ke dalam bagi Persisam. Irsyad Aras, M. Robi. Oh, ya, satu umpan crossing yang coba dilepaskan oleh M. Robi. Tampak masih belum akurat. Keluar jauh meninggalkan arena permainan. Padahal kalau kita lihat tadi memang posisi Robi sendiri tidak ada pemain Persitara yang mengganggu pergerakan Robi. Artinya sebenarnya kesempatan dia untuk bisa melepaskan tendangan menyilang dari sisi kiri pertahanan Persitara bisa lebih dioptimalkan. Hamka Hamzah. Dan ini dia Zainal Arif, mantan pemain Persib Bandung. Pemain yang juga sempat menjadi striker andalan timnas Indonesia. Kali ini tampak duduk manis sebagai cadangan. Oh, iya. Satu tendangan first time yang dilepaskan oleh Pipat Tonkaya. Memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh M. Robi. Cukup bagus, tapi sayang masih bisa dimentahkan atau digagalkan oleh Wawan Darmawan. Kembali Pipat Tonkaya. Berhasil Pipat Tonkaya melebar ke kanan. Irsyad Aras. Masih Irsyad berusaha melepaskan umpan Irsyad Aras. Kali ini kandas di kaki Sutikno. Ya, agak terlalu memaksa Irsyad Aras menghadapi dua orang pemain Persitara. Tidak melepaskan bola kepada rekan yang lebih bebas. Muhammad Robi berpindah ke sisi sebelah kiri. Muhammad Robi. Di sana ada Fandi Muhtar. Ya, mudah sekali dipatahkan. Serangan-serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persisam Putra Samarinda. Jatmiko. Prince Kabir Belo kembali ke Jatmiko. Kotak penalti Dano.
Masih sangat lemah, sebuah heading yang dilepaskan oleh Afsin Rad, pemain yang berasal dari Iran. Skema yang cukup bagus sebetulnya dilakukan oleh para pemain Persitara. Prince Kabir Belo berikan bola kepada Jatmiko dan Jatmiko mengirimkan crossing yang bisa diterima oleh sundulan Afsin. Sayang sekali masih lemah dan mengarah kepada Mukti Ali Raja. Tapi setidaknya skema yang dibangun tadi sudah merupakan sebuah kerjasama yang cukup rapi. Lagi-lagi offside para pemain Persisam Fandi Muhtar. Ya, mantan pemain Arema yang sebenarnya memiliki prospek cukup bagus. Namun ketika dia berlabuh ke Persisam, saya justru melihat ada sesuatu yang hilang dari Fandi. Pemain ini yang biasanya begitu tajam, begitu militan di barisan depan, khususnya dari sektor kiri. Kali ini tampaknya memang belum lagi menunjukkan kemampuan terbaiknya. Abdi Gusti berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Saipul, masih Saipul. Maksudnya ke Fandi Mukhtar. Dibaca dengan baik oleh Ledi Utomo, kembali Persitara. Tantan kali ini, masih Tantan, sendiri dia. Sayang sekali. Ya, memang Tantan ini memiliki satu keistimewaan sendiri ya. Dia berani memegang bola, dia berani menghadapi pemain-pemain belakang dari Persisam untuk mencoba melewati 1 sampai 2 pemain. Dan sayang memang tendangannya masih jauh dari gawang. Memang kalau kita simak bagaimana penampilan Persisam Putra Samarinda, minus kehadiran dari seorang Ronald Fagundes, kemudian juga Danilo Fernando, ini memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagaimana pola serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Persisam. Ini mudah sekali untuk bisa dibaca oleh pemain lawan. Ya, di lini belakang mungkin tidak terlalu masalah para pemain Persisam Putra Samarinda. Tapi ketika salah satu dari Danilo ataupun Ronald Fagundes absen, pengaruh akan sangat terasa terutama di lini tengah dan lini depan. Tidak ada supply ke lini depan dari lini tengah karena memang peran ataupun kualitas dari Danilo serta Ronald memang di atas rata-rata dalam mengatur permainan maupun mengirimkan umpan ke para striker. Prince Kabir Belo. Masih lemah, sebuah tendangan yang sangat baik dari Prince Kabir Belo. Mudah saja bagi penjaga gawang Mukti Ali Raja. Ini dia Prince Kabir Belo. Main berasal dari Nigeria. Kembali offside. Pipat Tonkaya. Ya. Main yang berasal dari Thailand, Pipat Tonkaya. Pipat merupakan pemain yang cukup mumpuni. Saya kira apa yang dia perlihatkan setidaknya setelah dia bergabung bersama Persisam Putra Samarinda, ada sesuatu yang bisa dijanjikan oleh pemain asal Thailand ini. Setidaknya dengan 2 gol yang sudah dia cetak, ini menunjukkan bahwa kualitas dari seorang Pipat Tonkaya memang cukup bisa diandalkan dan cukup bisa diperhitungkan. Hanya saja memang satu hal yang barangkali perlu disimak adalah tidak adanya supplier ya, tidak adanya pengumpan-pengumpan yang bisa memberikan bola-bola cantik kepada Pipat, sehingga kemampuan yang dimiliki Pipat pun tampaknya juga belum bisa maksimal dikeluarkan untuk memberikan kemenangan bagi Persisam. Ya, dan satu lagi mungkin Bung Kesit, Pipat belum menemukan tandem yang benar-benar ideal di lini depan karena Aji Santoso sepertinya juga belum terlalu mempercayai Zainal Arif untuk kembali tampil sebagai seorang starter. Agak sulit memang Pipat tanpa mendapatkan partner ideal dan suplai bola yang
cukup matang dari lini tengah untuk berbuat banyak. Beberapa pemain diboyong oleh Coach Aji Santoso dari Persik Kediri pada musim ini. Antara lain Hamka Hamzah, Ronald Fagundes juga ada di kubu Persisam Samarinda. Namun sayangnya 2 legion asing andalan Persisam tidak dapat turun sore ini, Ronald Fagundes dan juga Danilo Fernando. Ya memang cukup ironis ya ketika Persisam menghadapi Persitara yang notabene tidak memiliki persiapan dan materi pemain sebaik Persisam Putra Samarinda. Namun kalau kita melihat bagaimana dari segi permainan yang ditampilkan oleh para pemain Persisam, ini mudah sekali dibaca, mudah sekali ditebak dan diamatikan oleh para pemain Persitara. Ya tentunya ini adalah berkat dari bagaimana penerapan dari strategi oleh masing-masing pelatih untuk bisa membaca permainan lawan. Fali Korsandivs pendek saja ke Jatmiko, lebar ke kanan, ada Amar Syuki di situ. Marsyuki masuki daerah pertahanan Persisam. Ya, baik. Kita melihat, ya, wow, Prince Kabir Belo masih Ya, Belo. Cukup sulit. Ada 3-4 pemain yang menutup pergerakan dari Kabir Belo sehingga ketika dia harus melihat gawang ini praktis memang tertutup. Kembali Prince Kabir Belo melewati 2-3 pemain Persisam. Duel yang cukup seru dengan Simi. Sangat mudah kelihatan para pemain Persisam Putra kehilangan bola. Ketika Pipa Tonkaya mendapatkan bola dari Joel Simi tadi, kelihatan sekali ada alur yang terputus di lini tengah, sehingga Pipa tidak bisa menguasai bola ataupun mendelay supaya para pemain tengah Persisam memberikan dukungan. Kembali Amar Syuki, Bung. Ya, masih belum terlihat efektif pergerakan dari Hamka Hamzah yang diplot sebagai seorang striker. Sebuah strategi yang agak sedikit aneh bagaimana Aji Santoso sore ini memasang Hamka Hamzah sebagai striker dan membangku cadangkan seorang Zainal Arif. Iya, memang di tengah sulitnya atau masih sulitnya Zainal Arif untuk bisa langsung tune in dan juga menunjukkan karya-karya golnya tentunya bagi Persisam Putra Samarinda. Pada akhirnya memang berbuah pada saya melihat adanya ketidakpercayaan dari pelatih terhadap Zainal Arif untuk kemudian diturunkan sebagai starter ya, dan lebih memilih Hamka Hamzah sebagai partner dari Pipa Tonkaya ya. Ini tentunya memang cukup unik karena seorang Hamka yang kita kenal adalah pemain belakang, walaupun dalam sejarah karir sepak bolanya memang Hamka sendiri pernah menjadi seorang striker ya. Sebuah peluang bagi Persisam Samarinda masih mampu ditepis oleh Wawan Dermawan. Irsyad Aras kali ini lewati Sutikno mengangkat bola, kembali dipatahkan oleh Fali. Serangan balik Persitara melalui Tantan, dibayang-bayang oleh Robi, masih Tantan. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Tantan yang begitu percaya diri untuk bisa melakukan soloran sambil setidaknya melewati pemain-pemain belakang dari Persisam Putra Samarinda. Ya, Jatmiko. Sekali lagi bisa kita lihat ketika bola sudah berhasil di clearance oleh Usep Munandar, dikirim ke lini tengah, tidak ada pemain dari Persisam Putra yang bisa menguasai bola dengan sempurna dan akibatnya kembali dikuasai oleh para pemain Persitara. Kembali Tantan melepaskan umpan menyusut tanah, masih lemah. Amar Syuki kali ini masih melayang di atas Mister Gawang Mukti Ali Raja. Sebuah
tendangan spekulasi yang pertama dari Amar Zuki. Pemain yang juga sudah memperkuat Persitara sejak musim yang lalu. Ya, kita lihat begitu bebas Marzuki. Kembali Tantan, masih Tantan diapit oleh 3 pemain Persisam. Absin, masih Absin. Ya, sebuah tendangan dari Sutikno masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Mukti Ali Raja. Hari Ruswanto juga tampak Dodi Sayatabi, manajer dan coach Persitara. Sejauh ini Persitara baru berhasil mengemas 1 kemenangan di Jarum Indonesia Super League tahun ini, yaitu melawan Persiba Balikpapan di Balikpapan dengan 1-2. Sebuah kemenangan yang sebetulnya cukup mengejutkan karena Persiba memang jarang sekali kalah di kandang, dan saat Persiba kalah dari Persitara, posisi dari Persiba adalah sebagai pemimpin klasemen sementara. Tentunya hal itu membuat moral dan motivasi para pemain Persitara semakin terangkat untuk meraih kemenangan-kemenangan berikutnya. Pindah ke sisi sebelah kanan, Tantan, masih Tantan berusaha melewati Saiful tadi. Usep Munandar, pemain yang juga sebelumnya memperkuat Persik Kediri. Ya, kita melihat sejauh ini hingga menit ke-20 permainan dari Usep Munandar cukup baik. Mursid Moni kembali ke Tantan dari sisi sebelah kanan, berusaha melepaskan sebuah crossing. Masih Tantan dibayang-bayangi oleh Fandi Mukhtar. Dibiarkan saja, lemparan ke dalam bagi Persitara. Sutikno dan Prince Kabir Belo. Sayang sekali, Bung. Sebuah peluang yang sangat terbuka bagi Prince Kabir Belo masih gagal dimaksimalkan. Tinggal berhadapan dengan Mukti Ali Raja. Ya, sebuah kerjasama yang cukup baik. Bagaimana Kabir Belo juga berada dalam posisi yang tepat untuk menusuk dari sektor kanan pertahanan Persisam. Sayang, ya, tendangannya masih melenceng. Ya, padahal sudah mendapatkan sodoran yang sangat sempurna dari Sutikno. Kembali Sutikno. Satu crossing saja, Bung. Cukup bagus. Sayang masih belum bisa diselesaikan dengan baik oleh Afsin. Walaupun posisinya sebenarnya sudah sangat tepat untuk bisa melanjutkan umpan yang dilepaskan oleh Sutikno. Kita lihat. Iya, sepersekian detik. Betul sekali, dan tanpa kawalan Bung Gesit. Tentunya harus bisa lebih maksimal. Kita bisa melihat Hari Ruswanto kecewa karena dua peluang yang tidak berjauhan waktunya diperoleh oleh Kabir Belo serta Afsin. Robi, Irsyad Daras,
Hamka Hamzah yang dituju. Wow. Sebuah reaksi Hamka Hamzah setelah kakinya tidak mengenai bola. Dalam gerak lambat kita lihat hanya mampu menyapu angin Hamka Hamzah. Beberapa kali Hamka Hamzah memang kerap diplot sebagai striker dari posisi aslinya sebagai seorang defender. Kita ingat di Persik Kediri sebelumnya juga beberapa kali Hamka Hamzah menempati posisi yang sama. Ya, memang kadang-kadang kehadiran Hamka pada saat timnya sedang mengalami sebuah kebuntuan, pemain ini beberapa kali kerap menjadi penyelamat ya dengan gol-golnya atau asis-asisnya yang dia berikan kepada rekan-rekannya tentunya. Dan inilah tampaknya yang menjadi pilihan dari pelatih Aji Santoso untuk menempatkan Hamka. Barangkali dia bisa menjadi kartu as bagi Persisam di saat mereka menghadapi krisis pemain. Mungkin sedikit bedanya saat ini Hamka diplot menjadi seorang striker sejak awal pertandingan. Karena sebetulnya Hamka lebih sering dimajukan posisinya menjadi seorang striker ketika pertandingan sudah berjalan. Pipa Tonkaya, Persisam kali ini yang dituju adalah Hamka Hamzah, masih lemah. Sundulan kapten ke-11 Persisam Putra Samarinda Hamka Hamzah. Reaksi coach Aji Santoso melihat bagaimana timnya berada dalam tekanan pada 25 menit babak pertama ini. Ya, saya kira memang menjadi tugas berat bagi Aji Santoso karena ketika pertandingan ini belum dimainkan, Persisam sudah menelan 2 kekalahan masing-masing ketika menghadapi Bontang dan juga pada saat menghadapi Pelita Jaya Purwakarta. Dan ini tentunya akan semakin menambah beban karena dalam lawatannya ke luar kandang belum satupun poin yang berhasil diraih oleh Persisam. Ya, apalagi dengan status pemain-pemain termahal yang ada di tubuh Persisam Putra, Bung Kesit dan Opan. Suasana di Stadion Sumantri Brojonegoro, kandang Persitara musim ini. Tampaknya Vali Korsan Divis baru saja mendapatkan perawatan. Ini dia salah satu dari duo Iran yang dimiliki oleh Persitara. Pemain Iran lainnya adalah Afsin Perat. Iya, sangat jelas sekali. Kita lihat Pipa Tonkaya kembali berada dalam posisi offside. Kelihatan sekali ada rantai yang terputus dari serangan Persisam. Dari lini belakang langsung dikirim ke Pipa Tonkaya yang sudah 3 atau 4 kali terjebak dalam posisi offside. Ada rasa ketidakpercayaan mungkin dari para pemain belakang untuk mengirim bola ke tengah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke depan. Hamka Hamzah saat ini telah berusia 25 tahun. Prince Kabir Belo. Jatmiko pendek saja ke Amar Syuki. Masih Marsyuki ditutup oleh 3 pemain Persisam sekaligus. Masih terus berusaha, kali ini hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persitara.
Mukti Ali Raja. Prince Kabir Belo, masih ada Jules Simi. Hamka Hamzah. Kita melihat bagaimana Hamka Hamzah kembali ke habitat aslinya sebagai pemain defender. Tampak terbaring Prince Kabir Belo. Sedikit terkena benturan dalam perebutan bola dengan Jules Simi tadi sebelum menerima umpan tendangan sudut. Ya, tampaknya wajah dari Kabir Belo sempat tersikut sehingga harus ditanduk keluar. Jules Simi lebar ke kiri. Fandi Mukhtar. Kontrol bola yang kurang cermat dari Fandi Mukhtar. Mantan pemain Arema Malang. Amar Syuki. Absin kali ini. Masih absin. Tantan yang dituju kembali dihalau oleh Jules Simi. Yang dituju adalah Fandi Mukhtar. Namun lebih dekat ke Wawan Termawan, penjaga gawang Persitara, Amar Syuki. Pipaton Kaya dibayang-bayangi oleh Ledi Utomo. Masih jatuh di daerah pertahanan Persisam ataupun Persitara. Kembali Amar Syuki. Yang dituju adalah Jatmiko kali ini. Masih Jatmiko. Mengangkat bola langsung ke kotak penalti. Masih kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Amar Syuki. Fandi Mukhtar. Jules Simi. Muhammad Robi. Offside. Irsyad Aras. Ya, tampaknya begitu mudah bagi pemain-pemain Persisam Putra Samarinda ini terperangkap jebakan offset yang diterapkan oleh para pemain Persitara. Beberapa kali kita melihat serangan-serangan yang mereka bangun ini justru kandas hanya karena pemain berada dalam posisi offside. Tidak adanya pemain-pemain dengan kualitas Ronald Fagundes ataupun Danilo Fernando yang biasa menusuk ke jantung pertahanan membuat serangan agak monoton di kubu Persisam. Ya, saya kira ada pelanggaran memang di sini. Tampaknya ketika bola sudah berhasil ditangkap oleh Wawan, ini sempat mengenai kepala dari Hamka atau ya. Akhirnya menghasilkan kartu kuning yang pertama bagi Hamka Hamzah. Kita lihat dalam tayang ulang. Pipaton Kaya. Ya, sudah berhasil ditangkap. Oh, iya, tampaknya memang pada saat Wawan sudah berhasil menguasai bola, tertabrak oleh pundak ya dari Hamka yang memang pada saat itu tengah berlari untuk menyongsong bola.
Kembali menghasilkan sepak pojok bagi Persitara. Sutikno tadi Tantan kali ini mengangkat bola ke depan gawang. Masih mudah saja bagi Mukti Aliraja, penjaga gawang Persisam Fandi Mukhtar kali ini. Pelanggaran terhadap Fandi Mukhtar, Bung. Cukup keras saya kira. Ya. Mengenai wajah dari Fandi Mukhtar atau tangan yang tampaknya dia pegang, tangan sebelah kanan. Masih mendapatkan perawatan Fandi Mukhtar, tampaknya mengalami benturan dengan Ledi Utomo. Oh, terjangan kaki dari Ledi Utomo memang terlalu tinggi tadi kita lihat. Sangat berbahaya ketika pemain pendekar kungfu tampaknya. ketika Fandi Mukhtar sudah berhasil melewati Ledi, sekaligus bola sudah bisa pantas. Dan akhirnya kartu kuning yang kedua dari saku wasit Viator Ambarita, kali ini terhadap Ledi Utomo. Kita teringat hal serupa yang dilakukan oleh pemain Sutikno terhadap Anang Ma'ruf beberapa waktu yang lalu, mengakibatkan lengan Anang Ma'ruf terpatah. Bali offside. Ya, tampak memang terlihat bagaimana kelemahan dari Persisam Putra Samarinda. Memang tidak atau belum terlihat pola yang jelas dari permainan mereka menghadapi Persitara Jakarta Utara ini. Belum ada kreasi baru di lini tengah ataupun di lini depan Persisam dalam menghadapi jebakan perangkap offside dari Persitara, sehingga sangat sering Pipa Tonkaya berada dalam posisi offside dan belum ada perubahan sampai sejauh ini. Ya, memang dalam situasi seperti ini peran dari Ahmad Sembiring sangat diharapkan, tapi nyatanya memang hingga 35 menit ini belum terlihat aksi-aksi yang dilakukan oleh Ahmad Sembiring sebagai pemain jangkar dari Persisam Putra Samarinda. Demikian juga dengan Fandi Mukhtar yang sejauh ini juga kita belum melihat kontribusinya terhadap Persisam Putra Samarinda. Pemain berusia 25 tahun, Fandi Mukhtar. Mursid Moni, Sutikno, masih Tikno, Prince Kabir Belo, Afsin, kembali ke Mursid Moni, kali ini berpindah ke sisi sebelah kanan, ada Amar Suki. Jatmiko kali ini, pendek saja ke Afsin. Ya, masih terlambat beberapa ataupun sepersekian detik Prince Kabir Belo. Ya, saya kira cukup efektif ya serangan-serangan yang coba dibangun oleh anak-anak Persitara. Namun memang tidak adanya pemain depan yang mampu untuk memanfaatkan situasi seperti ini membuat peluang-peluang yang mereka dapatkan pada akhirnya menjadi sia-sia. Selain itu juga kita melihat bagaimana cermatnya penjaga gawang Mukti Aliraja untuk bisa memotong sekaligus mematahkan peluang yang dimiliki oleh para pemain Persitara Jakarta Utara. Pergantian pemain pertama baru saja dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda, masuk Agung Suprayogi menggantikan Irsyad Aras. Kembali Pipa Tonkaya,
Mengangkat bola, dihalau saja oleh Vali Korsandivis. Masih jauh dari sasaran. Tidak jelas tendangan yang dilakukan oleh Ahmad Sembiring tadi. Harus bekerja ekstra keras Pipat Tonkaya di pertandingan sore hari ini. Lima pertandingan terakhir yang dilakoni oleh Persitara hanya meraih 1 kemenangan melawan Persiba Balikpapan. Selebihnya mereka meraih 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Kembali Sutikno, masih Sutikno. Sayang sekali, sebuah peluang yang seharusnya disut langsung oleh Sutikno, namun masih diumpankan kepada Afsin. Muhammad Robi. Masih Muhammad Robi. Pendek saja ke Pipat Tonkaya. Kembali. Langsung saja, sayang sekali. Kali ini upaya yang dilakukan oleh Ahmad Sembiring melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Ya, silih berganti serangan memang kita lihat di antara kedua tim ini. Namun silih bergantinya serangan ini juga ternyata belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kembali satu peluang baru saja dimiliki oleh Persisam Putra Samarinda melalui Abdi Gusti. Ya, masih tipis di atas Mister Gawang Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan yang sangat keras dari Prince Kabir Belo. Cukup terbuka sebetulnya peluang dari Prince Kabir Belo. Ada 2 pilihan, mengirimkan umpan ke Afsin ataupun melakukan eksekusi. Kabir Belo melakukan eksekusi dan ternyata pilihannya itu masih belum menemui sasaran yang jelas karena tendangannya tidak menemui sasaran. Mantan pemain Persikap Kabupaten Bandung, Tantan. Ya, baik sekali. Oh, Hamzah. Iya, tampaknya sudah mulai terlihat kelelahan. Amar Syuki. Tantan kembali. Ya, Afsin. Masih Afsin. Masih kalah cepat dibandingkan dengan Usep Munandar yang melakukan intercept. Sebuah kerjasama dari Afsin serta Tantan. Kembali hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persitara. Bersiap-siap Afsin dikawal dengan ketat oleh Usep Munandar. Kali ini akan dieksekusi oleh Amar Syuki. Dihalau saja oleh Jules Simi. Kurang cermat. Pipat Tonkaya tadi. Mursid Moni. Fandi Mukhtar. Serangan balik Persisam Putra Samarinda, masih Fandi Mukhtar.
Masih Fandi Mukhtar. Masih 0-0, kedudukan sementara antara kedua tim memasuki menit ke-44 di babak pertama. Penguasaan bola masih lebih didominasi oleh Persitara. Kembali Afsin dan Prince Kabir Belo. Afsin. Jatuh Afsin, baik bukan sekali. pelanggaran, Bung. Ya, bersih. Kita lihat bagaimana Zulsimi mengambil alih bola yang tadi dikuasai oleh Afsin. Walaupun kita lihat tadi Afsin terjatuh, namun ini bukanlah sebuah pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Zulsimi. Muhammad Robi. Ahmad Sembiring. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Prince Kabir Belo. Juga kandas. Mursid Moni. Waktu tambahan 2 menit. Sisa 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Amar Syuki. Jatmiko. Yang dituju Afsin. Masih gagal. Fandi Mukhtar. Ahmad Sembiring lebar ke kanan. Pipa Tonkaya. Pipa Tonkaya. Baik Wow. sekali, ya. Lagi-lagi mengenai tiang gawang. Tendangan yang tadi dilepaskan oleh Pipa Tonkaya. Tantan Prince Kabir Belo. Masih Kabir Belo kembali ke Tantan. Mengangkat bola ke tiang jauh. Terlalu jauh. Gagal dijangkau oleh Afsin. Pemain yang baru menciptakan 1 gol bagi Persitara, Tantan. Kembali Tantan. Yang dituju adalah Sutikno. Masih mengenai kaki Muhammad Robi. Mursid Moni. Jatmiko. Masih Jatmiko. Amar Syuki. Offside. Amar Syuki. Akan segera memulai jalannya babak kedua. Dan ini dia babak kedua Persitara melawan Persisam Putra Samarinda. Oh, kita lihat baru saja Wawan Darmawan
mencoba menguasai bola dan kembali mencoba membangun serangan Persitara. Oh, ya. Penguasaan bola yang kurang baik dari Wawan Darmawan. Cukup disiplin, kita lihat bagaimana para pemain belakang dari Persitara Jakarta Utara untuk terus mengawasi pergerakan dari striker Persisam, utamanya adalah Viva Tonkaya yang memang sangat berbahaya jika memang dibiarkan sendirian kemudian mampu menguasai bola. Kita lihat setidaknya di babak pertama ada sejumlah peluang yang nyaris saja membuahkan gol yang dihasilkan berkat aksi dari Viva Tonkaya. Fandi Mukhtar yang dituju adalah Hamka Hamzah, namun potong oleh Fali Korsan Davis. Ya, kita juga melihat penampilan yang cukup apik dari pemain asing asal Iran yang dimiliki oleh Persitara Jakarta Utara, Fali Korsan Davis, yang sejak awal pertandingan memang tampak begitu disiplin. Hal yang sama juga terlihat di kubu Persisam Putra Samarinda, Zulsimi. Demikian juga dengan Usep Munandar yang tampil cukup memuaskan di babak pertama untuk mematikan pergerakan striker-striker dari Persitara Jakarta Utara. Masih kurang terarah umpan yang dilepaskan oleh Tantan. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana umpan atau crossing dari Tantan masih jauh mengarah ke belakang gawang Mukti Ali Raja. Ledi Utomo. Kembali Sutikno dan Tantan. Dibuang saja oleh Zulsimi.
Dengan setianya kita melihat bagaimana The North Jack masih tetap hadir menyaksikan Laskar Si Pitung di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Sekalipun tim kesayangan mereka saat ini terpuruk pada posisi ke-17 di klasemen sementara setelah hanya meraih 1 kali kemenangan. Deddy Mulyadi tampaknya bersiap-siap. Salah satu dari duo Iran, dan ini dia legion dari Thailand, Pipatonkhaya. Kembali Afsin, Sutikno, dan sayang sekali Mursid Moni, Amarsyuki. Masih Amarsyuki bayang-bayang oleh 2-3 pemain Persisam, berhasil terlepas. Amarsyuki. Iya. Sangat lama Jatmiko, Bung Kesit dan Novan sudah mendapatkan ruang tembak tapi tidak segera melepaskan tendangan. Ya, cukup tenang kita lihat lini pertahanan dari Persitara. Sutikno lebar ke kiri, Prince Kabir Belo dari sisi sebelah kanan pertahanan Persisam. Kembali Sutikno, masih ada Jules Semi, Mursid Moni, Firdaus kali ini kembali ke Mursid Moni. Kembali ke Sutikno. Ada Tantan, masih Tantan. Ya, tampaknya Tantan sudah berada dalam posisi offside. Hanya saja tampaknya asisten wasit terlambat memberikan tanda bahwa salah seorang pemain Persitara sudah berada dalam posisi offside. Dalam hal kerjasama pemain sampai sejauh ini bisa dibilang para pemain Persitara lebih rapi dan lebih kompak jika dibandingkan tim Persisam Putra Samarinda. Satu pergantian pemain disiapkan di tepi lapangan oleh Persisam Putra Samarinda. Ya, Akbar Rashid masuk. Sementara dari kubu Persitara, pemain yang dilakukan adalah menarik Jatmiko sepertinya, Bu. Jatmiko dan Deddy Mulyadi. Ya, kita tahu bahwa Deddy Mulyadi merupakan salah satu pilar dari kekuatan Persitara di musim lalu. Amarsyuki, Mursid Moni, maksudnya ke Tantan. Masih 0-0, kedudukan sementara antara kedua tim. Masuki menit ke-56 di babak kedua. Lemparan ke dalam bagi Persisam Putra Samarinda. Muhammad Robi jauh ke belakang, Mukti Ali Raja.
Berusaha dikejar oleh pemain yang baru saja masuk, Agung Suprayogi. Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Agung. Pemain pengganti Agung Suprayogi menggantikan Irsyad Ares tadi. Sedangkan pergantian kedua bagi putra Samarinda, masuk Akbar Rashid menggantikan Abdi Gusti. Ya, 2 orang pemain tengah yang diganti di kubu Persisam Putra Samarinda ini setidaknya mengindikasikan bahwa pelatih Aji Santoso memang kurang puas dengan kinerja 4 orang pemain di lini tengah. Agak kurang kreativitas dalam membongkar serangan, dalam mengotaki serangan yang dilakukan oleh Persisam Putra, sehingga tidak bisa menembus pertahanan dari Persitara ataupun mengirimkan umpan-umpan yang matang kepada striker Pipaton Kaya dan Hamka Hamzah. Lagi salah pengertian, Bung. Ya, memang beberapa kali terjadi, beberapa kali juga melihat bagaimana upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda justru kandas hanya karena ketidakakuratan mereka dalam memberikan umpan kepada rekannya, atau juga terjadinya salah umpan kepada pemain lawan. Deddy Mulyadi, ini dia Agung Suprayogi. Deddy Mulyadi, pemain paling senior di kubu Laskar Sipitung. Mursid Moni, Amar Syuki kali ini. Masih Amar Syuki. Kerjasama Prince Kabir Belo dan Amar Syuki. Juga Afsin. Sayang sekali jatuh di kaki Fadi Mukhtar. Ya, Fadi Mukhtar tampaknya juga bergeser ke posisi sebelah kanan. Dan memang dalam catatan saya, Fadi Mukhtar sendiri merupakan pemain yang multifungsi. Artinya dia merupakan pemain yang bisa saja menempati posisi kiri. Mungkin juga dia juga bisa bermain sebagai seorang striker. Dan juga bisa bermain di sisi kanan. Hanya saja ya, sejauh ini memang andilnya terhadap klub barunya Persisam masih belum terlihat. Kembali Fandi Mukhtar, Agung Suprayogi, Pipaton Kaya. Jadi miskomunikasi antara Pipaton Kaya dan juga Hamka Hamzah. Ya, sangat mendasar sekali memang apa yang diperlihatkan, kesalahan-kesalahan yang diperlihatkan oleh para pemain Persisam Putra Samarinda. Salah umpan, salah pengertian, dan kita bisa melihat bola mengenai tangan dari Hamka Hamzah. Padahal asal bola tadi adalah dari Pipaton Kaya. Sebuah miskoordinasi yang sangat merugikan tentunya bagi para pemain Persisam Putra Samarinda. Prince Kabir Belo, masih Kabir Belo, Jatmiko, Hamka Hamzah, cepat kita lihat Hamka Hamzah, lebar ke kiri, sayang sekali, lagi-lagi Ya. jadi miskomunikasi antara Hamka Hamzah dan Pipaton Kaya. Ya, ada yang putus memang. Kita lihat bagaimana pergerakan yang diperlihatkan oleh Pipaton Kaya. Kemudian pada saat Hamka mencoba untuk memberikan umpan, ternyata memang ada yang putus di sini, sehingga kesempatan untuk bisa melakukan penetrasi lebih dalam lagi ke jantung pertahanan atau ke daerah kotak penalti dari Persitara gagal dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda.
Ya, hal ini tentunya sangat memudahkan bagi para pemain belakang Persitara, Bung Kesit. Sebuah kerjasama yang tidak rapi tentu memudahkan para pemain belakang Persitara untuk mematahkan. Ya, lagi-lagi kita lihat bisa dengan mudah dipatahkan serangan dari Persisamputra. Ya, hal yang sama sebenarnya juga diperlihatkan oleh para pemain Persitara pada saat memasuki area pertahanan dari Persisamputra Samarinda. Beberapa kali kita melihat pemain-pemain Persitara juga terjadi salah pengertian pada saat akan memasuki daerah 16 dari Persisam. Bali Agung berusaha mengejar bola, dibiarkan saja oleh Vali Korsandivis. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Laskar Sipitung. Masih terus bergema dukungan yang diberikan oleh The North Jack. Dukung setia Persitara Jakarta Utara. Amar Syuki. Prince Kabir Bel yang dituju. Balik kanda serangan Laskar Sipitung. Juga gagal Akbar Rashid. Pipa Tonkaya, Hamka Hamza. Iya. Pelanggaran Muhammad Robi, mengangkat kaki terlalu tinggi. Pemain yang sebelumnya juga memperkuat Persik Kediri, Muhammad Robi. Mursid Moni, pemain berusia 28 tahun. Masih Sutikno. Yang dituju adalah Prince Kabir Belo. Kembali Sutikno, terjatuh, bukan pelanggaran. Salah seorang pemain Persisamputra Samarinda masih tergeletak, Muhammad Robi tampaknya. Ya, memang beberapa kali Robi sempat bertabrakan. Dan ini tentunya membuat kondisi kakinya tampaknya memang semakin rawan pada saat terjadi benturan-benturan sedikit. Sebelumnya kita juga melihat Robi tadi sempat bertabrakan dengan salah seorang pemain Persitara. Dan legenda asing lain di kubu Persitara selain duo Iran yang sedang bermain saat ini dan Prince Kabir Belo di bangku cadangan, mereka juga masih memiliki Ernesto Brunhoso, pemain yang berasal dari Portugal, namun lebih banyak dicadangkan oleh coach Persitara. Dedi Mulyadi, Mursid Moni, masih Mursid Moni, Amar Syuki. Mengangkat bola ke kotak penalti, Prince Kabir Belo yang dituju, maksudnya ke Tantan. Terlalu dekat ke Mukti Ali Raja. Bola yang diberikan oleh Prince Kabir Belo ke Tantan. Serangan balik melalui Fandi Mukhtar. Mengangkat bola, sebuah crossing Fandi dan iya, saya kira Pipa Tonkaya. satu serangan balik yang begitu cepat dari sektor kiri pertahanan Persitara. Sebuah crossing yang tadi, ya, dalam tayangan ulang bagaimana Fandi Mukhtar
melepaskan umpan yang begitu matang. Kembali Pipa Tonkaya melepaskan tendangan first time. Sayang sekali lagi-lagi bola masih mengenai tiang. Dua peluang masih yang sama dari Pipa Tonkaya. Babak pertama sebelumnya juga mengenai tiang gawang Wawan Dermawan. Dan kali ini kembali terulang pada babak kedua di menit ke-67. Bagaimana umpan atau crossing matang dari Fandi Mukhtar masih gagal dimaksimalkan oleh Pipa Tonkaya. Di tengah akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Dibuang Joli Firdaus, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persisam Putra Samarinda. Ekspresi wajah Aji Santoso melihat Persisam Putra Samarinda belum mampu membobol gawang Persitara. Kembali peluang Putra Samarinda juga kandas. Dedi Mulyadi, Sutikno, lebar ke kiri. Yang dituju adalah Tantan, masih Tantan. Berusaha melewati Usep Munandar, masih Tantan. Lepaskan umpan dan ya, Afsen. Wow, sayang sekali. Sebuah tendangan setengah salto dari Afsin masih gagal menjebol gawang Mukti Ali Raja. Kembali serangan dari Persitara melalui Mursid Moni. Sutikno kali ini. Ya, sebuah setting serangan yang dibangun yang baru saja dilakukan atau diperlihatkan para pemain Persitara. Nyaris saja menggetarkan gawang dari Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan berbalik badan yang tadi dilakukan oleh Afsin Perat masih mengenai tiang. Dan rupanya bukan hanya Pipa Tonkaya saja yang gagal memanfaatkan peluang hanya karena bola yang dilepaskan mengenai tiang gawang. Rupanya ini juga dialami oleh striker-striker dari Persitara. Utamanya adalah Afsin Perat. Kembali Tantan, masih Tantan. Lewati Usep Munandar, Tantan terlalu lemah. Ya, dan sebuah finishing dari Tantan. Umpan yang atau tendangan yang tadi dilepaskan oleh Tantan juga lebih dekat kepada Mukti Ali Raja. Padahal jika melebar sedikit di sana sudah ada Kabir Belo yang siap menyambut umpan dari Tantan. Iya. Amar Syuki, Afsin, Tantan. Masih ada Julsimi. Iya, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Tampak mengerangsaki dan Julsimi. Masih terus on play. Ya, wasit Viator Ambarita sejenak menghentikan jalannya pertandingan melihat Julsimi dan juga Usep Munandar.
Amarsyuki berpindah ke kanan. Terlalu lemah. Afsin terjatuh. Afsin diapit oleh dua pemain Persisam Putra Samarinda. Akbar Rashid. Ini dia. Afsin kembali Amarsyuki, juga kurang cermat. Bola yang diberikan oleh Marsyuki, Muhammad Robi kali ini. Lagi-lagi Pipa Tonkaya berada pada posisi offside. Pemain yang baru menciptakan atau mengoleksi 1 gol bagi Persisam Putra Samarinda. 2 gol maksud kami, Pipa Tonkaya. Sutikno. Afsin. Masih Afsin. Pendek saja dia ke Sutikno. Mursyid Moni, Tantan yang dituju kali ini. Masih Tantan. Iya, lagi-lagi. Sayang sekali, Bung. Kali ini ketidakcermatan dilakukan oleh Tantan. Karena rekannya memang masih jauh dari bola yang dia tempatkan tadi. Kembali Tantan mencari celah. Dedi Mulyadi, masih ada Julsimi. Ya, kali ini tampaknya sudah terbaca. Prosesnya hampir sama ketika Afsin tadi melakukan tendangan salto, memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Tantan. Tapi kali ini tampaknya Simi sudah mampu membaca pergerakan sekaligus umpan yang tadi dilepaskan oleh Tantan untuk kemudian memotongnya. Kembali peluang Persitara melalui Tantan, terjatuh. Namun bukan pelanggaran bagi Tantan. Tampaknya kembali Usep Munandar. Harus bekerja benar-benar ekstra keras. M. Robi, Usep Munandar, serta Jul Simi di lini belakang dari Persisam Putra Samarinda menghadapi serangan-serangan yang cukup gencar. Dan lagi-lagi sisi kanan yang ditekan oleh para pemain Persitara Jakarta Utara bergantian Tantan maupun Sutikno. Ya, sebuah peluang dan Prince Kabir Belo. Sebuah first time Prince Kabir Belo masih jauh dari sasaran. Pemain yang berasal dari Nigeria, berusia 25 tahun. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana peluang di depan gawang Persisam Putra Samarinda masih gagal dimaksimalkan oleh sang pangeran Kabir Belo. Beberapa kesempatan memang dimiliki oleh Prince Kabir Belo melalui variasi-variasi serangan, tendangan dari jarak jauh maupun syuting dari dekat, hanya saja masih belum berbuah gol sampai sejauh ini. Ya, cukup tenang Dedi Mulyadi. Bukan sebuah pelanggaran. Dedi Mulyadi, Sutikno, masih Sutikno. Oh, Kembali sebuah sliding yang sangat bersih dari pemain bertahan Persisam Samarinda. Hamka Hamzah. ya begitu mudah sekali bola hilang dari penguasaan Hamka.
Ini dia pemain mungil Persitara yang cukup mobile, Sutikno. Pemain dengan daya jelajah yang cukup tinggi. Iya. Tampaknya memang kalau kita melihat pemain ini, ya cukup kesakitan tampaknya Sutikno. Dan pergantian pemain yang kedua dilakukan oleh Laskar Sipitung. Bersiap-siap masuk Ernesto Brunhoso alias Kito. Ya, Ini dia pemain asing Persitara asal Portugal yang memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. pemain yang disebut-sebut pernah memperkuat timnas junior dari Portugal. Ahmad Sembiring, pemain berusia 26 tahun. Mursid Moni, posisi sebelah kanan, pemain yang baru saja masuk. Masih mampu dibuang oleh Muhammad Robi. Pemain yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Tendangan pojok bagi Persitara. Prince Kabir Belo. Wow. Gol! Sang pangeran akhirnya mampu menciptakan gol kelima baginya di jarum Indonesia Super League tahun ini. Sekaligus membuat Persitara unggul 1-0. Ya, sebuah penyelesaian yang akhirnya membuahkan hasil bagi Persitara melalui Prince Kabir Belo. Sebuah tandukan yang sebenarnya tidak begitu keras, hanya saja memang ini tidak rupanya memang tidak terantisipasi dengan baik oleh para pemain Persisam Samarinda dan juga penjaga gawang Mufti Ali Raja. Kita lihat dalam tayangan ulang. Deddy Mulyadi melepaskan sepak pojok dan iya, memang sangat sulit di pojok. Ada kelengahan dari Joel Simi yang sebetulnya berada di dekat dari Prince Kabir Belo, membiarkan Kabir Belo naik menyambut umpan tendangan sudut. Dan sangat di sudut, kita lihat. Dan sangat sulit, ya, ekspresi dari manajer Persitara. Sebuah sundulan yang sebenarnya lemah dari Prince Kabir Belo namun cukup terarah ke sudut gawang Mukti Ali Raja. Akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Laskar Sipitung atas Persisam Putra Samarinda. Deddy Mulyadi, Mursid Moni. Ini dia pencipta gol bagi Persitara. Ya, sekaligus gol kelima bagi Prince Kabir Belo. Kembali dihalau oleh Jules Simi. Kembali serangan melalui Amar Suki. Lebar ke kiri. Ada Tantan. Disapu saja oleh Mursid Moni. Dan pergantian pemain terakhir bagi Persisam Putra Samarinda. Pemain yang senantiasa di bangku cadangkan, Zainal Arif, masuk menggantikan Ahmad Sembiring. Ya, tampaknya pelatih Aji Santoso memang harus juga menurunkan Zainal Arif yang memang sudah lama di bangku cadangkan. Ya, agak terpaksa ataupun memang keadaan Bung Mesin yang mengharuskan Zainal Arif. Boleh jadi ini juga sekaligus juga barangkali gambling. Berharap bahwa dengan diturunkannya Zainal Arif akan bisa mengubah keadaan. Tapi terlepas dari itu, setidaknya apa yang dilakukan oleh pelatih Aji Santoso dengan mempercayakan
Zainal Arif untuk turun, ini tentunya menjadi satu tanggung jawab kepada Zainal, apakah dia mampu untuk menunjukkan kontribusinya di saat begitu banyak para pendukung Persisam mungkin merasa bahwa apa yang diperlihatkan oleh Zainal Arif sampai saat ini belum mampu untuk mengangkat Persisam Putra Samarinda. Amar Syuki dibayang-bayang oleh Hamka Hamzah. Pemain berusia 25 tahun, Hamka Hamzah. Masih Persisam Samarinda, kembali ke Hamka Hamzah. Sebuah tendangan yang cukup baik dari Hamka Hamzah, maksudnya ke tiang jauh. Sayang sekali masih tipis di atas mister gawang Wawan Dermawan. Ya, cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Hamka. Bebas sendirian. Sayang. Masih menyamping. Pergantian pemain ketiga atau yang terakhir dari Persitara bersiap-siap masuk. Tugi Hadi menggantikan sang pangeran Prince Kadir Belo. Pencipta 5 gol bagi Persitara digantikan oleh pemain bertahan Tugi Hadi. Sebuah strategi penyelamatan keunggulan dari kubu Laskar Sipitung tentunya. Mampukah mereka mempertahankan keunggulan ini sekaligus menjadi kemenangan pertama di hadapan publik mereka sendiri? Sebuah kemenangan yang tentunya akan memicu animo The North Jack untuk kembali datang memenuhi Stadion Sumantri Brojonegoro. Kita lihat lagi-lagi Robi terkena terjangan pemain Persitara. Kali ini dengan Mursid Moni. Ya, seringkali memang dua pemain ini, Mursid Moni dan M. Robi. Ya, saya mencatat setidaknya sudah 2 kali Robi tergeletak. Sebuah tugas, Tampak tidak percaya. ya, sebuah tugas yang sangat berat bagi pelatih Aji Santoso untuk mengangkat permainan dari Persisam Putra Samarinda dan terutama mengangkat moral karena kekalahan yang sudah diderita oleh Persisam dari Pelita Jaya Purwakarta dan sekarang sedang tertinggal. Deddy Mulyadi. Kita melihat bagaimana jauhnya Julsimi membantu penyerangan bagi Putra Samarinda. Muhammad Robi. Ya, memang di dalam situasi seperti ini biasanya tim yang sudah tertinggal tidak ada upaya lain kecuali melakukan langsung umpan-umpan panjang langsung ke mulut gawang. Karena semakin mepetnya waktu, tentunya upaya untuk bisa mengejar ketertinggalan ini harus dilakukan tanpa harus membuang-buang waktu dan kesempatan tentunya. Lima menit terakhir jalannya babak kedua dari waktu normal tertinggal saat ini. Persisam dari Persitara 1-0. Tantan lepaskan crossing Tantan. Masih mampu dihalau oleh Muhammad Robi. Fandi Mukhtar. Zainal Arif dikawal oleh 2 pemain Persitara, Zainal Arif, Fali Korsandivis. Deddy Mulyadi. Mursid Moni. Ya, memang kalau kita melihat bagaimana
Persisam Putra Samarinda yang hingga menit ke-85 ini tertinggal 0-1. Kembali Tantan, masih Tantan, Kito, jatuh Ernesto Kito Brunhoso. Hanya beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Pelanggaran tampaknya Jolsimi juga terhadap Tantan. Ya, sekali melanggar, 2 orang pemain Persitara yang terkena. Jolsimi. Ya, sekali mereka dayung 2.30 terlampaui tampaknya ini. Kita nantikan kembali sebuah tendangan bebas bagi Persitara dihadapi oleh DM alias Dedi Mulyadi. Wow! Masih mampu ditepis oleh Mukti Aliraja. Sebuah tendangan yang sangat terukur oleh Dedi Mulyadi. Dan sebuah reaksi yang sangat tepat dilakukan oleh Mukti Aliraja ke arah yang sulit sebetulnya tendangan Dedi Mulyadi tadi. Ya, cukup keras, terarah. Dan bagaimana Dedi dengan jitu menempatkan bola ke pojok kiri. Maksud saya ke pojok kanan penjaga gawang Mukti Aliraja. Hanya menghasilkan tendangan pojok, Bung. Ya. Kembali akan dieksekusi oleh Tantan. Memasuki 3 menit terakhir babak kedua. Ya, Persisam setelah pertandingan menghadapi Persitara ini, yang pasti akan menghadapi lawan-lawan berat, walaupun dalam pertandingan berikutnya, 4 pertandingan berikutnya mereka akan bermain di kandang sendiri, masing-masing menghadapi tim yang memang sampai saat ini adalah tim-tim yang termasuk tim papan atas. Persipura, mereka akan menghadapi Persipura, kemudian Persiwa Wamena. Setelah itu mereka harus menghadapi Sriwijaya FC dan kemudian menghadapi Persib Bandung. Ini semua mereka lakoni di 4 pertandingan di kandang sendiri. Kemudian mereka juga akan kembali away menghadapi Persija Jakarta. Ya, dengan kualitas permainan seperti sore hari ini, meskipun Persisam bermain di kandang, rasanya harus bekerja ekstra keras, Bung Kesit, untuk menghadapi tim-tim kelas berat yang akan datang ke kandang dari Persisam. Ya, kalau kita menengok pertandingan yang terakhir yang dimainkan Persisam pada saat menghadapi PSM Makassar, setidaknya memang bisa menjadi pelajaran. Ya. Kembali Fandi Mukhtar, masih Fandi Mukhtar dari sisi sebelah kiri pertahanan Persitara. Walaupun pada saat itu Persisam memenangkan pertandingan 1-0 menghadapi PSM Makassar pada tanggal 29 November. Namun itu juga melalui sebuah perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang sangat berat, sampai akhirnya Pipa Tonkaya mampu menciptakan gol sematawayang bagi kemenangan Persisam yang menjadi kemenangan terakhir Persisam Samarinda sebelum akhirnya mereka menderita kekalahan atas Bontang PKT, kemudian Pelita Jaya, dan juga pada pertandingan menghadapi Persitara ini yang beberapa saat lagi akan segera berakhir. Persisam Putra Samarinda dalam merupakan tim debutan pada Jarum Indonesia Super League tahun ini setelah musim sebelumnya mereka berhasil keluar sebagai jawara di divisi utama sekaligus lolos untuk berlaga di Jarum ISL tahun ini. Waktu tambahan 2 menit. Tersisa 2 menit babak kedua. Masih tetap unggul Persitara atas Putra Samarinda dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Prince Kabir Belo pada menit ke-77 di babak kedua. Mampukah Laskar Sipitung mempertahankan keunggulan ini? Kembali absen serangan Persitara, masih absen. Pendek saja ke Tantan, offside. Ada pada posisi offside Tantan. AW 1 Suhadi Yunus mengangkat bendera pertanda offside. Tugi Hadi.
Agung Suprayogi. Juga tidak jelas arah bola yang diberikan oleh Agung Suprayogi. Justru jatuh di kaki pemain-pemain Persitara. Kembali Afsin. Masih Afsin. Sayang sekali, terlalu lama Afsin. Direbut oleh Muhammad Robi, bukan pelanggaran, kembali Afsin. Wow, biarkan saja oleh Mukti Aliraja. Lebar di sisi sebelah kiri gawang Mukti Aliraja, tendangan yang dilepaskan oleh Afsin. Zainal Arif, masih Zainal Arif, lepaskan tendangan Zainal Arif. Dan akhirnya wasit Viator Ambar Ida menyudahi jalannya pertandingan sore ini. Keunggulan bagi Persitara 1-0 sekaligus merupakan kemenangan pertama bagi Laskar Si Pitung di depan publiknya.